Rakyat Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo melakukan sidak di 2 tempat. CB News Probolinggo, untuk menindaklanjuti aduan masyarakat. Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo sebagai wakil rakyat langsung melakukan sidak operasi mendadak di 2 tempat, yaitu proyek revitalisasi alun-alun dengan anggaran 1,7 miliar rupiah dan juga proyek rehabilitasi Masjid Besar Kota Probolinggo dengan anggaran 1,2 miliar rupiah. Sewaktu sidak di alun-alun Kota Probolinggo, Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo yang dipimpin oleh Ketua Agus Rianto, progres pengerjaan revitalisasi alun-alun minus 30%. Keterlambatan pengerjaan ini disebabkan oleh keterlambatan bahan material dan kekurangan manpower. Komisi 3 merekomendasikan agar ada penambahan tenaga kerja, dengan bekerja diatur 3 shift, pagi, siang, dan malam untuk mengejar progres. Jelas Agus Rianto, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo. Selanjutnya sidak di Masjid Besar. Progres pengerjaan minus 6%. Hanya tinggal pengecatan dan pemasangan keramik yang ada di lantai bawah. Kendala keterlambatan dikarenakan banyak kegiatan masjid, tegas Agus. Sementara Heri Poniman, anggota Komisi 3 meminta agar pengerjaan proyek alun-alun selesai tepat waktu. Maka dari itu saya meminta manpower-nya ditambah dan juga ada penambahan jam kerja. Kalau masjid besar hanya tinggal pengecatan dan pemasangan keramik yang ada di kamar mandi. Untuk progres pengerjaan minus 6%. Jelas Heri Poniman. Sementara menurut Robit Rianto, anggota Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, saya sebagai penyambung lidah rakyat, saya meminta kepada pelaksana proyek agar bekerja secara profesional. Pekerjaan selesaikan tepat waktu dan jangan sampai ada yang putus kontrak. Maka dari itu untuk proyek revitalisasi alun-alun kejar progres asal jangan mengurangi kualitas dan kuantitas. Pinta Robit Rianto. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Mengatakan bahwa itu bisa ada penambahan dari 30 hari sampai 50 hari. Walaupun loncat tahun, nggak apa-apa. Kalau loncat tahun sebetulnya nggak apa-apa, tapi akan dibayarkan nanti di PAK. Semuanya kan rugi juga. Sudah bekerja tapi bayarannya malah nanti akhir tahun, kan begitu kan. Jadi nanti kami sarankan tadi untuk penambahan manpower paling tidak sebanyak 100%. Kalau sekarang ini ada 40, minimal ditambah 25 orang. Minimal, maksimal 40 orang. Untuk mengerjakan tidak hanya satu titik di Dekranasda saja, tapi lebih kepada seperti planter box dan sebagainya tadi, termasuk paving. Itu yang di sana. Insya Allah kalau ditambah 50 hari, insya Allah bisa selesai. Kemarin itu kendalanya bahan baku yang terlambat, ya, terus manpower. Ada temuan ini enggak, Pak? Tidak sesuai spek atau bagaimana, Pak? Kalau masalah itu tidak ada. Rekomendasi apa Pak Ketua yang di alun-alun itu Pak Ketua? Kalau yang pekerjaan alun-alun tadi penambahan manpower, ya, penambahan waktu kerja siang malam. Itu untuk ngejar target, karena minusnya kan kurang lebih 30 tadi. Berarti kurang 30 hari Pak? Kurang 30%. Oh 30%? Ya. Dari V1 tanggal 2 ya, tapi nanti di Perpres itu ada penambahan waktu 50 hari. Mengenai masjid? Kalau masjid alhamdulillah, walaupun minus 6%, nanti akan dikejar lewat pengecatan. Nah ini nanti dikejar semua. Terus, apa itu plafon belum terpasang. Keramik lantai yang di kamar mandi juga belum terpasang. Kendalanya apa? Kegiatan masjid. Kegiatan masjid, ada Jumatan, ada pertemuan lain-lain lah. Nah, saya harapkan bagi takmir masjid kalau bisa, selain Jumatan, yang lain monggo ditiadakan dulu atau dipindah tempat. Sehingga ini bisa cepat selesai. Selama ada proyek. Paling tidak kan enak, proyek itu selesai, kegiatan jalan di tempat lain misalkan, sehingga nanti kedepannya bisa dinikmati bersama-sama. Waktunya sama, Pak ya, 2 Desember, Pak? Ini P1-nya 8 Desember. 8 Desember, Pak. Saya tanya tadi, di mana ngejarnya di pengecatan dan pemasangan keramik lantai di bawah. Dimulai sudah 2 bulan yang lalu ya. Tanggalnya saya persisnya belum tahu, tapi P1-nya itu tanggal 8 Desember. Untuk sampai sekarang berapa persen ini Pak? 63, kita masih minus 6. Minus berapa Pak? 6%. 6% ya. Bisa enggak dijangkau untuk sampai batas waktu yang sudah ditentukan Pak?
Insya Allah bisa, karena kita keterlambatan hanya di pengecatan aja. Metode kita itu kalau memang dalam 1 minggu ini kita tidak bisa menurunkan minus atau menaikkan progres, kita manpowernya kita tambah. Nah, untuk saat ini manpower kita itu kalau dari keseluruhan pekerjaan itu 50 manpower. Nanti kalau memang perlu ada penambahan pos-pos mana, paling tidak kisaran antara 10-15 nanti penambahan untuk mengejar progres yang terkurang. Kendalanya apa Pak sampai minus 6% itu Pak? Kendalanya kita satu, memang material yang sudah kita pesan terlambat datang satu. Terus yang kedua, kita menyesuaikan waktu ibadah karena ini masjid masih ada jamaah, duhur ada, terus asar ada. Kita memang sampaikan kepada semua tenaga kerja di sini kalau jam 11 kita turun. Kita menghormati karena ada jamaah yang ibadah. Terus waktu asar kita 2:30, begitu kita tarhem kita sudah off sampai kegiatan ibadah sholatnya selesai. Jadi total keseluruhan itu 1 hari itu paling tidak 6 jam lah. Tenaga manpower. Yang kedua, kalau memang nanti kita upayakan kerja malam. Oh, lembur Pak ya? Iya, lembur karena pengecatan itu masih pun dikerjakan malam bisa. Tinggal pengecatan apa? Iya, pengecatan aja. Nah, kalau keramik itu keramik dinding sekarang sudah kurang lebih 95%. Tinggal pasang kloset dan urinoir serta fastafel. Nah, keramik dinding masih dalam proses pengerjaan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak ya. Matur nuwun. Oke, baik. Untuk alun-alun kami sudah sesuai dengan rekomendasi dari Komisi 3 bahwa segera menambah pekerja. Karena memang keterlambatannya sudah mencapai hampir 25%, Pak. Jadi harapannya penambahan pekerja biar efektif nanti menambah di sektor yang taman itu, Pak. Oke, Pak Rahman, terima kasih. Terima kasih CB News untuk kita sidak Masjid Jamek Kota Probolinggo. Di sini kita temukan progresnya minus 5%, insya Allah, tapi sesuai dengan kontrak P1 tanggal 16 atau 17 Desember insya Allah selesai. Saya berharap masjid ini tidak ada kebocoran lagi, biar tidak ada perbaikan lagi ke depannya. Terima kasih. Rekomendasinya Pak? Rekomendasinya untuk masjid ini saya kira sudah baik, terus waktunya insya Allah menututi untuk penyelesaiannya. Nah, untuk alun-alun apa? Kalau untuk alun-alun, rekomendasinya dari Komisi 3 untuk penambahan tenaga harus 3 shift. 3 shift itu pagi, siang, dan malam. Untuk mengejar progres. Itu terakhirnya kapan Pak? Itu yang untuk alun-alun itu tanggal 2 Desember. Tapi memang di Perpres itu ada klausul yang bisa menambah waktu 50 hari, tapi harapan Komisi 3 akhir Desember itu harus sudah selesai. Jangan sampai melewati tahun. Oke. Terima kasih ya Pak. Selamat siang Pak Robert. Rekomendasi apa yang disampaikan terkait dengan alun-alun dan juga Masjid Jami ini, Pak Robert? Kami sekarang di lokasi posisi Masjid Jamek. Menurut sidak kami yang ada, insya Allah ini kalau masjid dengan waktu yang disediakan sampai tanggal 8, insya Allah bisa selesai tercapai, karena memang pekerjaannya sangat ringan-ringan, yang memang agak berat nanti pengecetan di kubah. Itu memang butuh ekstra hati-hati dan memang alat yang memadai, karena memang ketinggiannya mungkin sekitar 15-20 meter. Tadi kami berharap mengimbau kepada rekanan supaya hati-hati, karena kalau memang sampai jatuh fatal Pak jadinya. Jadi rekomendasinya alun-alun gimana Pak? Ya, kalau yang alun-alun tadi ini saya sudah mendorong kepada rekanan. Saya tadi menyampaikan tolong rekanan jangan sampai maunya sendiri. Tolong rekanan kerjasama dengan konsultan dan BPKOM, karena kalau ini keterlambatan terjadi yang dirugikan masyarakat. Memang kalau saya lihat, saya amati tadi ini volumenya kalau di alun-alun memang agak minus. Dan walaupun nanti terjadi sampai penambahan waktu, kami berharap tidak sampai melewati
melewati tahun 2021. Capaiannya Pak? Capaiannya berapa persen? Tadi capaiannya menurut dari konsultan itu untuk sekarang ini 50 berapa. Jadi kami tadi itu memang berharap menekan, bukan marah tadi itu. Saya ingin kerjasamanya rekanan, konsultan, dan BPKOM bagaimana sekiranya bersatu padu untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah tertinggal itu Pak. Harapan dari Komisi 3 terkait dengan pembangunan masjid dan juga alun-alun bagaimana Pak? Harapan kami semua semoga cepat selesai, tapi kalau saya rasa alun-alun mungkin harus ada penambahan waktu. Tapi harapan kami jangan sampai melewati tahun anggaran. Tapi kan sudah diatur kalau penambahan waktunya itu Pak? Ya, penambahan waktunya nanti kan diatur, mungkin BPKOM yang lebih bisa menjelaskan. Karena kami tugas pokok fungsinya cuma pengawasan bagaimana untuk percepatan dan pekerjaan itu bisa cepat dinikmati masyarakat. Itu memang tugas kami. Oke, Pak Robert, terima kasih Pak Robert. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih.